Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai kepada poin yang ke-13 tentang surga dan neraka. Beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ahlul jannati, setelah menyebutkan tentang iman kepada hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menjalani hisab, dan kemudian berjalan di atas sirat, di atas jembatan antara surga dan neraka yang diletakkan di atas neraka jahanam. Maka disebutkan setelahnya adalah kehidupan di surga dan neraka. Beliau mengatakan, wa ahlul jannati yawma idzin, dan penghuni surga yawma idzin, pada hari itu fil jannati, di surga, yatana'amun, mereka merasakan kenikmatan, wa bisunufil lidzati, dan berbagai macam kelezatan, yataladzadun, mereka rasakan, mereka menikmati berbagai kelezatan yang ada di dalam surga. Wa bi afdalil karamati yuhbarun, dan dengan berbagai afdalil karamah, pemberian karunia terbaik yang paling afdal, mereka yuhbarun, mereka mendapatkan dilimpahkan kepada mereka berbagai kenikmatan ini. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang banyak sekali menggambarkan surga dan kenikmatannya. Fahum hina idin, maka mereka hina idin, pada hari itu, pada waktu itu, ila rabbihim yanzurun, mereka melihat kepada Allah Rabb mereka. Jadi nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat surga adalah nikmat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla ini adalah kenikmatan yang paling tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun kenikmatan di dalam surga. Padahal kenikmatan surga yang paling rendah, yang didapatkan oleh penghuni surga paling rendah, ini tidak bisa digambarkan dengan kenikmatan yang ada di dunia, meskipun kenikmatan yang paling tinggi didapatkan oleh orang yang paling nyaman hidupnya di dunia, maka tidak akan bisa menandingi apa yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga paling rendah. Subhanallah. Maka digambarkan dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat dan surat yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman dan juga yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan
berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga. Rasulullah SAW menyebutkan secara ringkas gambaran bahwa nikmat surga itu mala ainun ra'at, suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit dalam hati atau benak manusia. Artinya tidak pernah bisa dikhayalkan. Maksudnya apa? Seandainya manusia ahli khayal, seorang yang paling apa? Paling pengkhayal di dunia ini, seandainya dia mengkhayalkan sesuatu yang ada di surga, sesuatu yang ada di surga, maka dia tidak akan bisa. Kenikmatan surga masih ada di atasnya, di atas apa yang dikhayalkan. Ini subhanallah, di atas apa yang dikhayalkan oleh manusia. Ini yang luar biasa. Apalagi kenikmatan yang paling tinggi, yaitu melihat kepada Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabbiha, kepada Allah Azza wa Jalla, kepada wajah Allah. Dan ini apabila sudah masuk surga semuanya, penghuni surga, kata Rasulullah, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, yaqulullah Azza wa Jalla, turiduna syai'an azidukum, maukah ini kalian sesuatu yang aku tambahkan? Apakah kalian mau aku berikan satu tambahan? Subhanallah. Ini ketika manusia sudah masuk ke dalam surga, maksudnya penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan menempati tempat mereka masing-masing dan mendapatkan kenikmatan. Ini bahkan yang sudah paling terakhir, yang sudah mengalami adab neraka, sudah dientaskan semuanya. Subhanallah. Dan yang tertinggal di neraka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang sudah tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Maka setelah masuk surga, manusia terakhir yang dientaskan dari neraka, maka Allah berfirman kepada mereka. Artinya manusia penghuni surga sudah mendapatkan kenikmatan sampai yang terakhir masuk surga. Maka Allah berfirman, bertanya kepada mereka penghuni surga, maukah kalian aku berikan tambahan, sesuatu yang aku tambahkan? Maka mereka menjawab, fayaqulun, ini alam tubayyid wujuhana, ya Rabbi, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari neraka? Qala fayakshifu, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan al-hijab, kata Rasulullah. Allah menyingkapkan hijab, karena hijab antara manusia dengan Allah ini ada 70 lebih hijab, 73 hijab. Subhanallah. Disebutkan hijab antara Allah dengan manusia, dengan makhluk. Ini ada 73 hijab, dan semuanya adalah cahaya. Hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Seandainya dibuka, nah ini, seandainya satu saja dibuka, maka kalau seandainya di dunia ini dibuka, bukan nanti ketika orang sudah masuk surga, seandainya di dunia ini, manusia ketika di dunia disingkapkan hijabnya ini, maka akan terbakar segala sesuatu, subhanallah, yang ada di dunia ini. Tetapi berbeda dengan apa yang ada di dalam surga. Allah memberikan kemampuan manusia
ketika disingkapkan satu hijab dari Allah, yakshiful hijab fama u'tu syai'an, maka mereka bisa melihat wajah Allah dan tidaklah mereka diberi sesuatu ahabba ilaihim, yang lebih dicintai, lebih disukai oleh penghuni surga, minan nadhari ila rabbihim, daripada melihat kepada Rabb mereka. Artinya kenikmatan paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi, paling indah dan paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Ya, ini. Dan Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang husna, berbuat baik. Lilladzina ahsanu, untuk orang yang berbuat baik, al husna, mereka akan mendapatkan husna. Husna itu nama, salah satu nama surga itu husna. Ini lilladzina ahsanu al husna, orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan husna, mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ini tambahannya, yaitu melihat wajah Allah. Dan disebutkan tambahan di sini husna wa ziyadah, surga dan tambahan. Biasanya tambahan itu nilainya adalah di bawah sesuatu yang ditambahkan. Ini bonus. Tapi beda dengan makna ziyadah, tambahan yang ada di dalam surga. Justru tambahan ini nilainya adalah jauh lebih besar daripada surga itu sendiri. Bayangkan ini. Tambahan yang dimaksudkan ya, di dalam Al-Qur'an di sini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang husna, orang yang ahsanu, orang yang berbuat baik akan mendapatkan husna. Husna itu artinya yang terbaik. Ini maknanya husna, yang terbaik, maksudnya surga. Salah satu nama surga adalah husna. Ini. Maka mendapatkan surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu justru yang Allah berikan itu adalah kenikmatan yang jauh melebihi nikmat surga. Sampai-sampai penghuni surga ketika melihat wajah Allah, mereka semuanya lupa dengan nikmat surga. Maksudnya saking nikmatnya melihat Allah, saking nikmatnya melihat wajah Allah, ini penghuni surga pun lupa dengan nikmat yang sebelumnya mereka rasakan. Ini artinya nikmat melihat wajah Allah, nikmat yang paling besar. Ini yang enggak terbayangkan bagaimana nikmatnya. Subhanallah. Jadi ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang tafsir dari ziyadah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ini tentang melihat wajah Allah. Maksud dari ziyadah ini adalah melihat Allah yang disebutkan dalam ayat yang lainnya. Akan tapi siapa yang bisa menjelaskan makna ziyadah? Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka beliaulah yang paling faham dengan makna ziyadah di dalam ayat ini. Seandainya bukan karena penjelasan Rasulullah SAW, tidak akan ada yang bisa menjelaskan kata ziyadah. Tidak akan ada yang bisa menjelaskan kata ziyadah, tambahan yang ada dalam Al-Quran ini. Hanya dari penjelasan Rasulullah, dan itu juga wahyu. Ini juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini dan para sahabat radhiyallahu anhum juga menjelaskan, mereka yang mendengar atau yang mendapatkan berita tentang tafsir ziyadah dari ayat ini mereka menjelaskan dengan penjelasan sebagaimana Rasulullah SAW. Ini kecuali sahabat yang belum mendengar hadis dari Rasulullah ini, maka dinukil dari sebagian sahabat tafsir yang lain dari ziyadah, tetapi bisa difahami bahwa tambahan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang ditafsirkan selain dengan melihat wajah Allah itu karena sahabat tersebut bisa jadi belum mendengar sabda Rasulullah SAW tentang ayat ini. Nah inilah yang bisa diambil faedahnya. Jadi kalau sudah ada hadis yang sahih dari Rasulullah
kok ada sahabat yang beda dengan hadis atau sabda Rasulullah tersebut, maka bisa dimaklumi karena tidak semua sahabat mereka mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi ada sahabat bahkan setelah wafat Rasulullah, Abu Bakar atau Umar ini pernah ketika disampaikan sesuatu dari Rasulullah, keheran-heran Abu Bakar dan Umar. Mosok siapa yang mendengar ini? Jadi Umar bin Khattab sendiri dan Abu Bakar yang paling dekat dengan Rasulullah, itu pun ada sebagian hadis yang belum didengar oleh Umar atau Abu Bakar kecuali setelah wafat Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab pernah diketuk pintunya oleh sebagian sahabat, kemudian Umar bin Khattab ini tidak menjawab langsung atau menjawab dengan lirih. Setelah itu disalami 3 kali, tidak dijawab oleh Umar. Baru setelah itu Umar keluar menjawab salamnya. Kemudian di luar rumah ketika dia membuka pintu sudah nggak ada orang. Tadi kayaknya ada yang salam atau dia mengenal suaranya fulan. Kenapa kok salam? Setelah itu dicari di luar rumah, nggak ada, nggak ketemu. Tidak menunggu sahabat ini, tapi langsung pulang. Ketika ketemu dengan sahabat yang menyalami tadi, mengucapkan salam, ditanya oleh Umar, kenapa kamu mengucapkan salam setelah itu pergi? Akhirnya sahabat ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, kalau kalian itu mau bertamu, ketuk pintu, salam 3 kali. Kalau dijawab, alhamdulillah. Kalau nggak dijawab, pulang. Kalau nggak dijawab, maka pulang. Artinya bisa jadi orang tersebut tidak sedang siap menerima tamu, atau tidak mendengar, atau nggak ada orang. Maka bisa jadi ketika orang itu tidak siap menerima tamu, untuk menjawab ini nggak penak. Paling jawabnya cuma lirih saja. Dijawab salamnya tapi nggak terdengar. Kenapa? Dia sedang nggak siap terima tamu. Nggak siap terima tamu. Maka bisa jadi itu sebabnya. Akhirnya pulang saja. Maka Umar bin Khattab heran, masa? Siapa lagi yang mendengar ini selain engkau? Maka ada sebagian sahabat yang menyaksikan atau bersaksi, saya pernah dengar juga. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika bersabda dengan sesuatu hadis, bisa jadi yang mendengar cuma beberapa orang, atau di hadapan banyak sahabat, tetapi tidak hadir ini sahabat Umar atau sahabat Abu Bakar. Meskipun sahabat yang lain mendengar. Nah, ini banyak terjadi dalam hadis Rasulullah SAW. Maka bisa difahami tafsir sebagian sahabat atau tabi'in yang menafsirkan ziyadah ini bukan dengan melihat wajah Allah. Ini karena mereka belum sampai hadis tersebut. Demikian juga dalam masalah fikih. Banyak sekali terjadi ketika ada hadis Rasulullah, maknanya jelas, kok ada dinukil dari sebagian ulama, para imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Malik, apalagi Abu Hanifah. Ini banyak pendapat yang menyelisihi sabda Rasulullah. Para ulama mereka memahami, memaklumi. Kenapa? Karena bisa jadi sebagian ulama itu tidak sampai hadis atau belum sampai hadis tentang masalah tersebut kepadanya, sehingga berpendapat sesuai dengan ijtihadnya. Baik, kita masuk kembali kepada pembahasan ini. Maka di dalam perkataan fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun, mereka pada hari itu melihat kepada wajah Rabb mereka Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana
yang disabdakan Rasulullah dan juga difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ta'allamu, kata Rasulullah, ketahuilah, annahu lan yara ahadun minkum rabbah, bahwa seorang di antara kalian tidak akan melihat Rabbnya Allah Azza wa Jalla hatta yamut, hingga dia mati. Tidak bisa melihat di dunia itu. Dan ini yang pendapat yang rajih, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu doanya Rasulullah, dan ini yang patut kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka liddatan nadhar ila wajhikal karim. Ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, as'aluka liddatan nadhar, kelezatan melihat, ila wajhik, kepada wajahmu, wasyauq ila liqa'ik, dan rindu untuk bertemu denganmu. Minta supaya diberikan kerinduan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla fi ghairi dharra mudarra, tanpa mendapatkan madarat. Karena bertemu dengan Allah ini ada dua kemungkinannya. Karena semua manusia bertemu dengan Allah, semua manusia akan bertemu dengan Allah dalam hisab. Ini subhanallah, bakal dihisab. Kalau orang itu dihisab, waliyadzubillah. Kalau seandainya dihisab, di debat hisabnya, ini madarat baginya. Nah ini sehingga ini diantaranya la yumaruna fin nadhari ilaihi wala yashkun, mereka wala yashkun, la yumaruna fin nadhari ilaih, mereka tidaklah perlu berebutan untuk melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini la tumarun, mereka tidak perlu berdesak-desakan atau berebutan. Ini wala yashukun, dan mereka tidak ragu. Ini wala yashukun, bisa dibaca wala yashukun atau wala yashkun. Ini wala yashukun artinya tidak ragu, tetapi wala yashkun, mereka tidak mengeluh, artinya tidak perlu berdesakan, tidak perlu berebutan sampai harus desak-desakan dan membawa madarat bagi orang lain. Ini diantaranya, tidak perlu mengeluh ketika melihat. Nah, ini diantara maknanya wala yashkun atau wala yashukun. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan tentang cara melihat Allah. Tahukah kalian bagaimana kalian, ketika Rasulullah SAW ditanya apakah kita melihat wajah Allah, apakah kita melihat Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah balik bertanya, hal tumaruna fi ru'yati, apakah kalian itu harus berdesakan ketika melihat Allah? Tidak. Ini maka Rasulullah balik bertanya, apakah kalian berdesakan ketika melihat matahari atau rembulan? Ini pada malam bulan purnama, enggak ada awan, laisa dunaha sahab. Qalu la, mereka menjawab tidak. Maka innakum tarawnahu kadzalik, sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah itu seperti itu. Artinya tanpa harus berdesakan, tanpa harus berebutan. Ini seperti halnya melihat matahari. Perlu rebutan nggak kita melihat matahari? Melihat rembulan, bulan purnama, tidak ada awan dan mendung. Ini cerah. Tidak perlu kita berdesakan, kita di tempat masing-masing kita bisa melihat awan bulan purnama ini. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah, sehingga wajah-wajah mereka yang melihat kepada Allah tadi berseri-seri karena kemuliaan, karena karunia dari Allah Azza wa Jalla ini. Dan ini penukilan atau dinukil dari ayat Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ini melihat kepada Rabb mereka, ila rabbiha nadhirah bikaramatihi, yaitu wajah mereka itu dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla, yaitu karunia melihat wajah Allah ini adalah karunia paling besar. Bikaramatihi wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah, dan mata-mata mereka dengan karunia dari Allah nadhirah, melihat kepadanya. Ini melihat kepada Allah Azza wa Jalla.
fi na'imin daimin muqim. Subhanallah. Dan ini adalah juga membantah akidah Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah dan juga yang lainnya, kelompok ahlul kalam, yang mereka mengatakan tidak mungkin melihat Allah. Ini tidak mungkin melihat Allah, atau tidak mungkin dilihat, tidak mungkin dilihat. Subhanallah. Mereka mengingkari melihat wajah Allah ini. Innallaha la yura, kata mereka, Allah tidak bisa dilihat. Nah, ini Al-Imam Al-Muzani menyatakan dengan jelas makna nadhirah. Makna nadhirah melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dengan a'yunuhum, disebutkan oleh Al-Muzani, a'yunuhum, mata-mata mereka. Jadi melihatnya ini dengan mata, bukan dengan hati, sebagaimana takwil sebagian kaum Asy'ariyah, yang mereka mengatakan melihat tanpa arah. Gimana melihat tanpa apa? Tanpa arah. Melihat Allah tanpa arah, maksudnya melihat itu bukan dengan mata. Karena kalau melihat dengan mata jelas dengan apa? Dengan arah tertentu. Ini subhanallah. Jadi ru'yatul basar ini yang diyakini oleh ahlus sunnah. Ini kalau dirinci banyak sekali perbedaan ahlus sunnah dengan Asy'ariyah sebenarnya. Nah, ini sebenarnya. Nah, gampangannya mereka melihat tanpa arah ini bukan melihat dengan mata. Artinya mereka menafikan, tidak melihat. Subhanallah. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, membantah keyakinan banyak sekali lafaz-lafaz yang jelas dan tegas menunjukkan perbedaan akidah Ahlus Sunnah para imam dengan akidah Asy'ariyah. Ini hanya menyebutkan kenapa Asy'ariyah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Yang lebih jauh dari itu, nah ini mereka lebih parah lagi akidahnya, seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang mereka lebih jauh akidahnya. Nih. Fi na'imin daimin muqim, dalam kenikmatan yang abadi, daim, senantiasa, selamanya, muqim artinya mustamir, terus menerus. Nah, ini yang tidak akan pernah berhenti kenikmatan itu, tidak ada fana dalam kenikmatan surga, sehingga yang fana hanyalah dunia ini. Dunia ini fana, kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat ini kehidupan yang kekal. Dan ini juga salah satu perbedaan Ahlus Sunnah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah dengan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa surga itu juga akan fana, habis, yang ada hanya Allah saja. Nah, ini. Jadi ada sebagian yang meyakini bahwa surga pun nggak kekal, neraka juga nggak kekal. Nah, neraka nggak kekal bagaimana? Ya, orang kafir ada batas akhirnya. Nah, ini akan akan difanakan, artinya ditiadakan setelah itu. Yang ada, yang tersisa hanya Allah saja. Yang lainnya akan tidak ada, surga, neraka dan semuanya. Nah, ini yang tertinggal hanya Allah saja. Ini pemahaman yang tidak ada dasarnya. Nah, ini dasarnya atau pegangan cuma karena Allah itu yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini yang disalahpahami. Yang dimaksudkan jelas bahwa kullu man 'alaiha, semua yang ada di 'alaiha ini kembali kepada dunia, ke bumi ini. Semua yang ada di atasnya, di atas bumi ini, itu yang fana, fana. Sehingga banyak yang ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini terjadi kesalahan, kesalahpahaman, sehingga yang fana itu man 'alaiha, yang ada di atasnya, di atas muka bumi ini. Ini di atas muka bumi ini.
la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan merasakan nasab, kesusahan, kecapean, kepayahan, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Wa ma hum minha bimukhrajin, tidaklah mereka itu keluar dari surga. Ukuluhum daim, makanan mereka itu daimun. Ini semuanya adalah penukilan ayat-ayat Al-Quran. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanan mereka itu daimun, tidak ada yang basi. Ini tidak ada makanan yang namanya apa? Makanan basi. Ini sudah expired. Tidak ada expired di surga. Tidak ada expired. Ukuluha daim, makanannya daimun, senantiasa ada, siap. Subhanallah, terhidangkan. Subhanallah, jadi siap sedia. Wa dhilluha, demikian juga naungannya. Naungan surga tidak akan pernah sirna, akan terus ada. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah akhir akibat. Akibat itu bahasa Arab. Ini sebab itu bahasa Arab. Sebab akibat bahasa Arab. Ini banyak bahasa Indonesia yang sebenarnya sumbernya dari apa? Dari bahasa Arab. Sebab akibat, ini ketemu satu-satu nanti. Ini wal akibah, akibatnya artinya kesudahan, akhirnya tidak ada berkesudahan. Ini tilka uqbal ladzina taqwa, itulah akibat atau akhir kehidupan orang-orang yang bertakwa, yaitu kehidupan akhirat, yaitu surga. Wa uqbal kafirin nar, adapun akibat atau kesudahan akhir dari kehidupan orang kafir adalah an-nar, neraka. Ini. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang surga dan neraka. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun, adapun ahlul jahdi, orang-orang yang juhud. Juhud itu kafir atau ingkar setelah tahu kebenaran, itu disebut dengan juhud. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun, mereka terhalangi dari Allah, melihat wajah Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka terhalangi dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang terbesar ini tidak akan bisa dirasakan oleh kaum kufar, yaitu dihijab, ditutup dari wajah Allah. Karena apa? Allah murka kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemurkaannya kepada kaum kufar di padang mahsyar. Dan ketika mereka sudah di neraka, waliyadzubillah, tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan murka, Allah tidak bertemu, tidak akan bertemu dengan mereka kaum kufar, dan mereka justru dengan dimurkai oleh Allah disiksa. Subhanallah, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah. Subhanallah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkaitan dengan akidah ini secara khusus, akidah melihat wajah Allah. Ini dinukil dari Imam Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhijab, tertutup dari Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i berkata, falamma hajabahum fis sukhti, karena mereka terhijab dari Allah karena kemarahan Allah, kana hadza dalilan. Subhanallah, Imam Syafi'i seorang yang diakui kecerdasannya luar biasa, maka beliau mengambil istinbat dari ayat ini saja, menjelaskan tafsir dari ayat ini. Ketika Allah berfirman demikian, Allah menghijabi dari mereka karena kemarahan Allah, kana hadza dalilan, maka ini menjadi dalil
Artinya salah satu dalil melihat Allah. Ini dalil bahwa Allah itu bisa dilihat. Ala annahum yarawnahu fir ridha. Dalil bahwa penghuni surga, mereka manusia bisa melihat Allah fir ridha, kalau dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kalau dalam keadaan diridhoi. Kenapa Allah berfirman tentang orang kafir bahwa kalla innahum an rabbihim yauma idzil mahjubun. Sekali-kali mereka tidak akan mereka terhijab dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil lah, kalau orang kafir disebutkan hijab, terhalangi dari Allah, berarti orang mukmin sebaliknya. Orang mukmin sebaliknya. Maka ketika itu Al-Muzani ditanya, dan Al-Muzani ditanya tentang melihat wajah Allah ini setelah disebutkan perkataan Imam Syafi'i. Ya Abu Ibrahim, kata Abu Najm Al-Qazwini, muridnya Al-Qazwini bertanya kepada Al-Muzani, apakah engkau beragama dengannya, meyakini hal ini, meyakini bahwa Allah dilihat atau manusia penghuni surga melihat wajah Allah? Maka Imam Al-Muzani dengan tegas mengatakan, na'am wa bihi adin, iya, dan aku beragama dengannya. Ini Masya Allah. Maka akhirnya salah seorang di antara muridnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, berdiri dan mengecup keningnya. Ini salah satu bentuk penghormatan. Ini, dan ini sampai sekarang salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda, tetapi dia menghormatinya, menunjukkan kecintaan atau kesayangannya, maka dikecup keningnya dan mengatakan, ya Sayyidah Syafi'iyin, wahai pemimpin para penganut madhab Syafi'i, para penganut atau pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, al-yawma bayyatta wujuhana, engkau hari ini mencerahkan wajah kami. Masya Allah. Ini diantara yang menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyampaikan atau meneruskan akidah Imam Syafi'i dalam masalah melihat wajah Allah ini. Melihat wajah Allah, bagaimana melihat wajah Allah? Seperti melihat matahari atau bulan. Kemana arah melihat matahari atau bulan? Ke atas. Ini maksudnya, diserupakan melihat kepada Allah itu dengan melihat matahari atau rembulan. Dalam hal apa? Banyak hal. Dalam hal di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, dan menunjukkan bahwa manusia tidak berebutan ketika melihat wajah Allah. Jelas, seperti matahari, bulan, tidak ada awan menutupinya. Seperti itu yang digambarkan. Ini salah satu dalil yang menunjukkan Allah juga di atas. Ada arahnya. Jadi atas ini betul-betul adalah arah ke atas ini. Subhanallah. Dan mereka yang menuduh ahlu sunnah mujassimah, ini mereka mengatakan bahwa ahlu sunnah ini menetapkan arah bagi Allah, yang mana arah ini adalah sifatnya makhluk. Ini atas, bawah, samping, kiri, kanan, depan, belakang, ini utara, selatan, dan sebagainya. Ini adalah sifatnya makhluk. Masa Allah disifati dengan sifat yang sama dengan makhluk? Ini atas dan itu adalah salah satu sifat makhluk. Subhanallah. Mereka sudah terlanjur menetapkan duluan atas ini juga sifatnya makhluk. Dan mereka kemudian mengatakan Allah tidak boleh sama dengan makhluk, sehingga menafikan sifat atas Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi penyebab mereka terhalangi dari hidayah, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya sangat jelas sabda Rasulullah SAW sedemikian banyak yang menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Ini kita lanjutkan. Wa finnari yusjarun. Kemudian disebutkan ahlul juhud tadi. Wa finnari yusjarun, mereka di neraka yusjarun, dibakar. Ini
dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian disebutkan, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sangat buruk apa yang telah dilakukan oleh diri-diri mereka. An sakhitallahu alaihim, yang menjadikan Allah murka kepada mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah pembahasan tentang orang kafir yang mereka tidak akan mati di dalam neraka. Ini, sehingga mereka abadi, semua penghuni surga dan neraka, khuludun wala maut, kekal, tidak ada kematian, tidak akan mati. Ini tidak akan mati. Mereka berada tetap dalam keadaan diadab sampai selamanya. Ini la yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak la yuqdu alaihim fayamutu, tidak dihentikan azab yang ditimpakan itu sehingga mereka mati. Ini fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak akan diberikan keringanan dari adabnya. Ini orang kafir. Kadzalika najzi kulla kafur, demikian kami ganjar setiap orang kafir. Wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu, berteriak, menjerit. Rabbana, mereka mengatakan, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal salihah, kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan yang kami dahulu amalkan. Awalam nu'ammirkum, apakah bukankah sudah kami panjangkan umur kalian? Ma yatadzakkaru fihi man yatadzakkar, yang sebenarnya orang yang mau mengingat akan bisa mengingatnya sepanjang waktu itu. Panjang waktunya, maksudnya kehidupan mereka di dunia disiapkan atau diberikan kelonggaran waktu sepanjang hidup mereka untuk bisa sadar sebenarnya waktu itu sudah cukup. Nah ini, waja'akumun nadhir, apalagi sudah datang kepada kalian pemberi peringatan, fadzuqu famalidz zalimina min nasir, maka silahkan rasakan, hari ini kalian tidak akan ada yang bisa menolongnya. Ya, ini tidak akan diringankan. Kadzalika najzi kulla kafur. Khala, kecuali ini penghuni neraka semuanya ini kekal, kecuali disebutkan di sini khala man syaa minal muwahhidin. Maka Al-Muzani mengecualikan semua penghuni neraka itu kekal, kecuali yang dikehendaki oleh Allah minal muwahhidin, dari kalangan muwahhidin, ikhrajahum minha, yang dikecualikan akan dikeluarkan dari neraka. Jadi ini yang dikecualikan adalah muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Penghuni neraka kekal, yang dikecualikan minal muwahhidin. Jadi ini akidah Ahlussunnah, bahwa selama masih bertauhid masih ada kesempatan untuk dientaskan. Selama mereka bukan musyrik, maka akan dientaskan, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jadi keutamaan tauhid. Tauhid ini yang akan menyelamatkan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan Rasulullah, akhriju man finnar, keluarkan yang ada di neraka itu man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, sementara dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman. Dzarrah, ini keimanan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya dikeluarkan dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah dan ada iman dalam hatinya. Ini syaratnya ada dua, mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan, meskipun sangat ringan. Artinya ini mengeluarkan atau menyisihkan orang-orang yang munafik. Kalau munafik, mereka nggak ada iman sebesar biji zarrah sama sekali. Namanya munafik. Dia sebenarnya memendam kekafiran. Dia menampakkan syahadat la ilaha illallah, tetapi hatinya memendam kekafiran. Maka ini bukan orang yang termasuk di dalam hatinya misqalu dzarrah min iman. Enggak ada keimanan dalam hatinya. Ini orang munafik.
Tapi selama orang itu masih ada keimanan, tidak ada kemunafikan, artinya tidak termasuk orang munafik, maka dia masih bisa diselamatkan. Nah, ini diantara yang diyakini oleh ahlu sunnah, bahwa ada yang dikecualikan dari kalangan penghuni neraka, yaitu muwahhidin. Syaratnya adalah muwahhidin. Disebutkan oleh Al-Muzani minal muwahhidin. Nah, dikeluarkannya dari neraka ini syafaat, dengan syafaat para nabi, dengan syafaat orang soleh, para siddiqin ataukah syuhada. Mereka orang-orang soleh, orang syuhada bisa memberi syafaat. Rasulullah juga bisa memberi syafaat, dan bahkan yang pertama kali diberi syafaat adalah Rasulullah untuk pelaku dosa besar. Dan inilah yang diingkari oleh kaum Khawarij. Diingkari kaum Khawarij, mereka mengingkari bahwa orang-orang yang pelaku dosa besar ini akan bisa dientaskan. Kenapa? Karena akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa pelaku dosa besar mereka kekal di neraka, tidak akan keluar, tidak akan dientaskan, tidak ada syafaat. Ini salah satu keyakinan yang tidak diyakini oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Tidak ada yang namanya syafaat. Kenapa? Pelaku dosa besar kalau Khawarij keluar dari Islam, keluar dari Islam, kafir, kekal di neraka. Subhanallah. Dan tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar. Kalau Khawarij, mereka masih menetapkan adanya syafaat, tetapi untuk pelaku dosa besar tidak. Nih. Sementara ahlu sunnah, sebesar apapun dosanya, maksiatnya, syaratnya cuma satu, yaitu bertauhid. Bertauhid. Dosa apapun yang dia lakukan, dosa zina, dosa maksiat yang lainnya, maka dia akan bisa dientaskan. Meskipun mereka harus masuk ke dalam neraka, meskipun mereka harus masuk ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Mereka yang ahlul maksiat, zina, minum khamr dan sebagainya, maka mereka ketika masih ada iman dalam hatinya, tidak ada kemunafikan, bukan menjadi orang munafik, ini dalam hatinya munafik atau kafir, dosa besar yang sudah keluar dari Islam, maka masih ada kesempatan untuk dientaskan. Ini subhanallah. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang adanya kelompok atau manusia yang bakal diselamatkan. Ini syafaat yang diingkari oleh kaum Khawarij. Hadisnya padahal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis, walakin nasun asabathumun nar. Kan tapi ada kaum manusia yang ditimpa oleh neraka, masuk neraka bidunubihim, dengan dosa mereka. Maka mereka itu dimatikan. Maksudnya mereka ini ketika dimatikan, kemudian kalau sudah menjadi arang atau abu, maka diberi izin untuk diberi syafaat. Masya Allah, diberi izin untuk diberi apa? Syafaat. Maka kemudian didatangkan atau diambil dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang ada di surga, atau yang keluar sumbernya dari surga. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih yang ada di pinggir sungai. Subhanallah. Itu manusia tumbuh seperti apa? Seperti benih yang ada di pinggir sungai dan tumbuh pohon-pohon. Seperti itu manusia tumbuhnya. Dan akhirnya kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Yang berikutnya, wa ta'atu li ulil amri fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan. Dan taat kepada ulil amri, taat kepada pemilik kekuasaan, pemerintah. Ini
ulil amri, yang memiliki perintah. Ini fima kana indallahi mardiyan, dalam perkara yang diridhoi di sisi Allah. Artinya apabila pemerintah, penguasa memerintahkan sesuatu yang diridhoi, bukan maksiat, maka ini adalah wajib ditaati. Wajtinabu ma kana indallahi muskhita, dan menjauhi apa yang di sisi Allah itu muskhita, yang tidak atau yang dimurkai. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat. Yang muskhita, yang dimurkai oleh Allah, ini adalah apa? Adalah maksiat. Kalau pemerintah memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Ini perintah untuk berzina, perintah untuk minum khamr, dan yang lainnya. Ya, ini. Maka jika ada perintah-perintah yang meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat dan yang lainnya, yang itu adalah maksiat kepada Allah, maka tidak ditaati. Ya, tidak boleh ditaati. Maka ini yang wajib ditaati jika perintahnya tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi tidak boleh ditaati ketika bertentangan dengan syariat. Watarkul khurus, tetapi di sini yang perlu diingatkan, meskipun tidak ditaati ketika memerintahkan maksiat, tidaklah kemudian dilakukan khuruj, memberontak, kudeta. Tetapi ketika diperintahkan maka tidak ditaati. Contohnya apa yang terjadi, dan ini sangat nyata terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika penguasa memerintahkan kepada para ulama, termasuk diantaranya waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang memerintahkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mempertahankan, tidak mau mengucapkan, meskipun seandainya mengucapkan ada kondisi darurat. Ada kondisi apa? Darurat. Tetapi Imam Ahmad tidak mengambil keringanan tersebut. Karena apa? Karena berbahaya bagi umat setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seandainya mengucapkan, itu perkataannya Imam Ahmad akan dicatat. Ketika pernah suatu ketika Imam Ahmad dipenjara, didatangi oleh seseorang atau di dalam penjara, ketika itu disampaikan kepada beliau, kenapa tidak mengambil keringanan sebagaimana Ammar bin Yasir? Ini. Maka Imam Ahmad menunjukkan di luar, lihatlah mereka yang ada di luar sana itu memegang pena, mereka memegang pena dan lembaran catatan. Kalau saya mengucapkan Al-Quran makhluk, meskipun saya tidak meyakininya, seperti halnya Ammar bin Yasir ketika dipaksa mengatakan Uzza, Talata dan Uzza, akan tapi itu akan dicatat. Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Ya, ini. Nah, inilah yang tidak dilakukan. Maka ini tidak ditaati. Hanya saja tidak atau meninggalkan khuruj inda ta'addihim wa jawrihim, pada saat mereka melampaui batas. Pada saat mereka melampaui batas. Wa jawrihim, dan kezaliman mereka. Nah, ini. Wa taubatu ilallah, dan bertaubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah azza wa jalla. Kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, supaya mereka itu kemudian berubah hatinya sehingga lembut dan tidak mendolimi rakyatnya. Jadi berdoa kepada Allah, beristighfar agar supaya mereka tidak berbuat dolim kepada rakyatnya. Nah, ini sehingga ini yang diyakini oleh ahlu sunnah, keyakinan untuk tidak khuruj terhadap penguasa. Rasulullah SAW sudah menyebutkan akan terjadi yang namanya penguasa zalim. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunakum wa yuhibbunakum. Sebaik penguasa kalian itulah yang mencintai kalian dan kalian mencintainya. Seburuk-buruk kalian, seburuk-buruk penguasa kalian adalah yang kalian tubghidunakum wa yubghidunakum,
yang kalian benci dan membenci kalian. Ini. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Apa kita enggak perangi saja, kita habisi saja dengan pedang mereka yang membenci, yang seburuk-buruk pemimpin itu? Kata Rasulullah, la ma'aqamu fikum shalah, selama masih menegakkan salat, selama masih menegakkan salat. Fa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahuna, apabila kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, fakrahu amalah, bencilah amal perbuatannya, wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan melepas ketaatan kepadanya. Ini tetap taat. Masya Allah. Nah, ini diantara yang disebutkan, dan banyak hadis tentang hal ini yang mencapai derajat mutawatir berkaitan dengan ketaatan kepada penguasa dalam hal ma'ruf dan sabar dengan kezaliman. Dan Rasulullah dalam banyak hadis telah menyebutkan bahwa nanti akan datang satu zaman, datangnya para penguasa yang zalim, penguasa yang bisa jadi memerintahkan kemaksiatan. Akan tapi Rasulullah tetap berpesan di sini, isbiru. Nih. Karena apa? Kondisi semakin hari itu bukan semakin baik. Kata Rasulullah, isbiru fa innahu la yati 'alaikum zaman. Ini Anas ketika ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, apa yang harus dilakukan? Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim luar biasa, sudah enggak diragukan kezalimannya. Maka ketika itu Anas ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, kata Anas, isbiru, sabar, fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman, tidaklah datang kepada kalian satu zaman illa walladhi ba'dahu syarr minhu, kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada setelahnya, daripada sebelumnya. Hatta talqa rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, sami'tuhu min nabiyikum, aku dengar ini dari nabi kalian. Maksudnya ini sabda Rasulullah, bukan hanya saya, ijtihad saya, kata Anas. Artinya perintah untuk bersabar ini dari Rasulullah, dan ini dipraktekkan oleh Anas bin Malik, oleh para ulama, Hasan al-Basri dan yang lainnya. Maka nasihat mereka adalah bertobat, persis sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Muzani, taubat ilallah, karena ini sebenarnya berasal dari dosa manusia. Maka ketika terjadi kezaliman penguasa, yang dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah itu disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Ini sebelumnya, sebelum ditimpakan penguasa yang buruk, penguasa yang zalim, itu sebenarnya hasil dari akibat perbuatan manusia. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.